Paus Fransiskus ke-266, kepergiannya dalam keabadian, menjadi duka mendalam bagi umat Katolik di seluruh dunia. Ia mengembuskan napas terakhir pada Senin tanggal 21 April tahun 2025 pagi waktu setempat. Lantas seperti apa kisah perjalanan seorang Bapa Suci Paus Fransiskus, dan biografi serta wasiat sebelum kematiannya? Berikut pembahasan selengkapnya. Namun, sebelum lanjut, jika sahabat semua berkenan untuk membantu subscribe, like, comment, and share, agar sahabat semua tidak ketinggalan update terbaru dari channel ini, terima kasih. Paus Fransiskus memiliki nama asli Jorge Mario Bergoglio. Dikutip dari Tribun Newswiki, ia merupakan Paus ke-266 yang menggantikan Paus Benedictus ke-16 sejak tanggal 28 Februari tahun 2013. Paus Fransiskus lahir pada tanggal 17 Desember tahun 1936, sebelumnya Paus Fransiskus adalah Uskup Agung Buenos Aires, Argentina periode 1998 sampai 2012. Dia adalah Paus non-Eropa pertama selama 1272 tahun terakhir. Paus Fransiskus merupakan anak pertama dari 5 bersaudara, pemegang gelar master di bidang kimia dari Universitas Buenos Aires. Sejak 1958, Paus Fransiskus memilih bergabung ke seminari di Villa Devoto dan masuk ke Serikat Yesus. Memegang gelar di bidang filsafat dari Colegio Maximo San Jose di San Miguel, Paus Fransiskus sempat mengajar studi literatur dan psikologi di Colegio de la Inmaculada di Santa Fe, Buenos Aires. Setelah itu Paus Fransiskus belajar filsafat dan teologi di Faculty of San Miguel, seminari di San Miguel. Kemudian mengajar di seminari ini sampai mendapat gelar profesor. Pelayanan gereja Paus Fransiskus dimulai pada 1973. Pada 1980, Paus Fransiskus menjadi rektor seminari San Miguel hingga 1986 dan gelar doktoralnya diraih di Jerman. Saat menjadi kardinal, Paus Fransiskus dikenal sebagai sosok yang rendah hati, konservatif, dan memiliki komitmen kuat terhadap keadilan sosial. Paus Fransiskus tinggal di apartemen kecil dan beralih menempati kediaman resmi uskup. Dia juga menolak menggunakan sopir dan limusin, bahkan dikabarkan Paus Fransiskus memasak makanannya sendiri. Saat Paus Yohanes Paulus II meninggal, Paus Fransiskus masuk menjadi kandidat Paus baru. Pada 1980, Paus Fransiskus menjadi rektor seminari San Miguel hingga 1986 dan gelar doktoralnya diraih di Jerman. Saat menjadi kardinal, Paus Fransiskus dikenal sebagai sosok yang rendah hati, konservatif, dan memiliki komitmen kuat terhadap keadilan sosial. Perjalanan karir Paus Fransiskus, seperti yang dilansir dari Vatikan.va, setelah Paus Fransiskus lulus dari teknisi kimia, beliau memilih jalan imamat, memasuki seminari keuskupan Villa Devoto. Pada tanggal 11 Maret tahun 1958, memasuki novisiat Serikat Yesus. Paus Fransiskus menyelesaikan studi humaniora di Chili dan kembali ke Argentina pada tahun 1963, dengan gelar filsafat dari Colegio de San Jose di San Miguel. Pada tahun-tahun 1964 sampai tahun 1965, Paus Fransiskus mengajar sastra dan psikologi di Immaculate Conception College di Santa Fe, lalu pada tahun 1966 mengajar mata pelajaran yang sama di Colegio del Salvatore, Buenos Aires. Pada tahun-tahun 1967 sampai tahun 1970, ia belajar teologi dan memperoleh gelar dari Colegio San Jose. Paus Fransiskus di Argentina, menjadi magister novis di Villa Barilari, San Miguel, profesor di Fakultas Teologi San Miguel, konsultan untuk Provinsi Serikat Yesus, dan juga rektor Colegio Maximo di Fakultas Filsafat dan Teologi. Pada tanggal 31 Juli tahun 1973, Paus Fransiskus diangkat menjadi provinsial Jesuit di Argentina, jabatan yang dipegangnya selama 6 tahun. Paus pun melanjutkan pekerjaannya di universitas dari tahun-tahun 1980 sampai tahun 1986, dan menjabat sekali lagi sebagai rektor Colegio de San Jose, serta pastor paroki, di San Miguel. Pada bulan Maret tahun 1986, Paus Fransiskus berangkat ke Jerman untuk menyelesaikan tesis doktoralnya, dan atasannya mengirim Paus Fransiskus ke Colegio del Salvador di Buenos Aires. Selanjutnya,
ke gereja Jesuit di kota Cordoba sebagai pembimbing rohani dan bapa pengakuan. Kardinal Antonio Queracino, Uskup Agung Buenos Aires, menginginkannya sebagai rekan dekat. Maka, pada tanggal 20 Mei tahun 1992, Paus Yohanes Paulus II mengangkatnya sebagai uskup tituler AUK dan uskup pembantu Buenos Aires. Paus Fransiskus langsung diangkat menjadi Vikaris Episkopal Distrik Flores, dan pada tanggal 21 Desember tahun 1993 dipercayakan dengan jabatan Vikaris Jenderal Keuskupan Agung. Maka tidak heran, pada tanggal 3 Juni tahun 1997, ia diangkat ke martabat Uskup Agung Koadjutor Buenos Aires. Belum 9 bulan berlalu, setelah kematian Kardinal Queracino, ia menggantikannya pada tanggal 28 Februari tahun 1998, sebagai Uskup Agung. Kemudian, pada tanggal 21 Februari tahun 2001, Paus Yohanes Paulus II mengangkatnya jadi kardinal dengan gelar San Roberto Bellarmino. Selanjutnya, pada tanggal 13 Maret tahun 2013 melalui sidang konklav, Kardinal Jorge Mario Bergoglio terpilih menjadi pemimpin baru Gereja Katolik sedunia menggantikan Paus Benediktus ke-16 yang mengundurkan diri. Seperti Santo Fransiskus dari Asisi yang menjadi nama pilihannya, Paus Fransiskus juga dikenal mengasihi orang-orang miskin. Paus Fransiskus pun juga adalah sosok yang dikenal menjadi imam sederhana yang sangat dicintai oleh keuskupannya, dan telah melakukan perjalanan secara ekstensif menggunakan kereta bawah tanah dan bus selama 15 tahun pelayanan episkopal. Wasiat terakhir sebelum kematiannya, Paus Fransiskus berpesan tentang peti mati yang ingin dikenakannya saat meninggal terbuat dari kayu. Bila sebelumnya para paus dimakamkan dalam 3 lapis peti, yakni peti kayu, peti timah, dan peti kayu ek, maka Paus Fransiskus memilih hanya 1 peti kayu yang dilapisi seng. Tak hanya itu, tradisi menempatkan jenazah paus di atas panggung khusus catafalque juga ditinggalkannya. Sebagai gantinya, umat akan diberi kesempatan untuk memberikan penghormatan di Basilika Santo Petrus saat jenazah disemayamkan di dalam peti terbuka. Masa berkabung dimulai. Setelah wafatnya Paus Fransiskus telah dikonfirmasi oleh pejabat kesehatan Vatikan dan Camerlengo, Kardinal Kevin Joseph Farrell, jenazah akan segera dipindahkan ke kapel pribadinya. Di sana, jenazah akan dikenakan jubah merah dan kasula putih, busana liturgis khas kepausan. Sementara itu, cincin resmi paus yang dikenal sebagai Visermans Ring akan dihancurkan, sebagai simbol resmi berakhirnya masa jabatannya sebagai pemimpin tertinggi Gereja Katolik. Selanjutnya, para kardinal yang telah diundi akan membentuk panitia pemakaman dan masa berkabung. Tradisi menyebutkan bahwa masa berkabung biasanya berlangsung antara 4 hingga 6 hari. Jika tidak ada perubahan, misa pemakaman kemungkinan besar akan digelar sekitar 7 hari setelah kabar wafat diumumkan ke publik. Sama seperti pemakaman Paus Benediktus ke-16 pada 2023, jenazah akan disemayamkan 2 hari setelah wafat, memberi kesempatan kepada umat, kepala negara, serta tamu-tamu internasional untuk memberikan penghormatan terakhir di Basilika Santo Petrus. Gereja favorit ingin jadi tempat pemakaman. Satu hal yang paling mencolok dari prosesi pemakaman Paus Fransiskus adalah lokasi peristirahatan terakhirnya. Ia memilih untuk tidak dimakamkan di dalam kompleks Vatikan seperti mayoritas pendahulunya. Sebaliknya, ia telah menyampaikan keinginannya untuk dimakamkan di Basilika Santa Maria Mayor. Gereja yang bersejarah ini memang memiliki tempat khusus di hati Paus Fransiskus. Sejak awal masa kepausannya, ia kerap datang berdoa di sana, bahkan sebelum dan sesudah kunjungan-kunjungan pentingnya ke luar negeri. Setelah masa berkabung berakhir, misa pemakaman akan dilaksanakan di lapangan Santo Petrus. Para kardinal dari berbagai belahan dunia akan memimpin misa ini, dengan prosesi peti jenazah yang diawali oleh pembawa salib. Sebelum peti dimakamkan, sebuah tradisi kuno Gereja Katolik akan kembali dijalankan. Sebuah kain sutra putih akan diletakkan di wajah jenazah paus sebagai simbol perpisahan terakhir. Di dalam peti, akan turut disimpan dokumen yang mencatat perjalanan hidup dan pencapaian Paus Fransiskus selama menjabat. Sebagai informasi, Paus Fransiskus meninggal dunia pada usia 88 tahun. Paus sempat dirawat pada Februari lalu karena menderita penyakit bronkitis kronis. Dia keluar dari rumah sakit pada tanggal 23 Maret lalu. Akhirnya video kali ini semoga bermanfaat. Salam toleransi beragama, terima kasih.